Ada orang, dia punya kebiasaan main judi. Dia hidup dengan seorang pembantu. Karena habis barang-barangnya dia jual untuk main judi, dia sebarkan berita bohong di kampung. Dia bilang, ini hartaku habis dicuri sama pembantuku. Akhirnya kasihan, ini pembantunya dipecat, dia tinggalkan rumah, tidak ada yang mau temani karena difitnah satu kampung bahwa dia mencuri. Dia pulang, dia tertekan, tidak ada yang temani, jatuh sakit. Pada saat mau meninggal dunia, marun bersalah ini mantan bosnya. Dia bilang, gara-gara saya itu kudung tertekan, saya mau datang minta maaf. Datanglah dia, Pak, saya minta maaf. Kau tidak mengambil barangku, saya saja yang fitnah kau. Sekarang ini kodong, apapun siap saya lakukan, yang penting kau maafkan kak. Apa kata mantan pembantunya ini? Saya maafkan kok, yang penting kau laksanakan dua hal. Dia bilang, biar 10, dia bilang jangan 2. Apa yang pertama saya akan laksanakan? Yang pertama dia bilang, ambil ini bantal, lalu ini bantal bawa ke atap rumahku. Di atap rumahku kalau tiba aku di atas, robek itu bantal, keluarkan kapok-kapoknya, baru biar diterbangkan oleh angin. Oh gampang, dia ambil bantal, dia bawa naik, dia robek itu bantal, dia lemparkan, akhirnya ditiup oleh angin. Pernah lihat kapok diterbangkan angin? Nah, turun, sudah saya perintahkan yang pertama. Apalagi perintahmu yang kedua? Bila yang kedua, kalau mau kau saya maafkan, naik kau kembali ke atap rumahku, lalu kau kumpulkan kapok-kapok yang diterbangkan oleh angin. Menangislah mantan bosnya, dia bilang, tidak mungkin saya kumpulkan itu. Apa kata orang ini? Sama tidak mungkinnya, meskipun lu cerita di satu kampung bahwa bukan saya yang ambil barangmu, tidak mungkin orang satu kampung percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatal haqq syahadatan tutakhiru qulubana minal fisqi wal isyan wa syahadatan insyaallahu ta'ala tunji qailaha min adabin alim wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa maulana Muhammadin wa qudwatana fi kulli amr wa salawatullahi wa salamuhu daimaini mutalazimaini ala hadan nabiyil karim wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat, semuanya saya doakan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ustadzana, dai kita, kader masa depan kita, Ustadz Andi Armayadi, saya doakan antum selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang sakit, maka malaikat itu memerintahkan untuk mengambil 4 hal kepada orang yang sakit itu. Yang pertama kata Allah kepada malaikat, ambil nafsu makannya. Itulah kenapa jangki heran kalau ada orang yang sakit atau kita yang sakit tidak nafsu makan. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan malaikat mencabut nafsu makannya. Disitulah kadangkala saya protes kalau ada orang datang membesuk orang sakit di rumah sakit. Yang dia bawa adalah apel, yang dia bawa adalah biskuit, yang dia bawa adalah makanan. Yang kenyang adalah pembesuknya, penjaganya, bukan orang sakitnya. Kenapa? Karena orang sakit itu tidak punya nafsu makan, karena memang Allah mencabut nafsu makannya. Allah perintahkan kepada malaikat mencabut nafsu makannya. Karena itu saya bilang jauh lebih baik maka sikapan kalau kita celeng to malas atau di rumah sakit engkangnya amplok nah. Apa biasa maka daki BPJS, engkau moto BPJS katanya kesehatan gratis, tapi engkau moto diwajak. Jadi lebih bagus kita bawa amplopnya atau mentahnya ketimbang biskuit atau makanan-makanannya. Kira-kira gitu ya. Ibu bapak sekalian, tongemu power bu. Yang kedua ya bapak sekalian, ketika orang sakit itu Allah perintahkan cabut ketampanan dan kecantikannya. Tidak ada orang yang cantik dan tampan kalau dia sakit. Apalagi kalau dia nana cemes si ulang, dia nana cemes si minggu. Engkau mana nih bau cemangi, bawang merah, bawang putih.
Begitu dia. Yang ketiga, cabut rezekinya, kata Allah. Seorang yang pekerja tukang ojek misalnya, ojek online misalnya sekarang, dia akan kehilangan rezeki pada saat dia sakit, karena memang Allah perintahkan malaikat cabut rezekinya. Dan yang keempat, kata Allah, cabut dosanya. Jadi Allah perintahkan kita mencabut dosanya orang yang sakit. Nah, ketika Allah takdirkan kembali yang bersangkutan sudah sehat, maka Allah perintahkan kepada malaikat, kembalikan nafsu makannya. Itulah kenapa orang yang sehat kembali kuat makan. Sebelumnya tidak mau makan, akhirnya makan lagi. Nah, dulu saya waktunya sakit, Kak, ibuku bertanya kepada saya, "Nak, age lo muanre, nak?" Waktu saya kecil ada dulu penjual pawa, ya. Ya, saya kenapa menyebut pawa? Karena saya itu pawa kue andalaku. Gitu. Ya, Kak? Ya, mengerti maniki kongka be pacina kongka pawa, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Dulu waktu saya kecil ada penjual pawa di penjara tua, sekarang depannya Polres, dulu depannya, sekarang sudah jadi lantas, ya. Dulu di situ ada penjual pawa. Setiap saya lewat, ya, ingat, taulah dulu uang susah. Eta belikan saya kayak itu kodong pawa, ndak ada uang, nak. Tapi ketika saya sakit, ibuku dan bapakku bilang, "Nak, aku belikan ku pawa." Elo nih diagi pawai kalau kita sudah sakit. Iya enggak? Nggak ada artinya itu makanan ketika kita sakit. Karena itu ketika kita sehat, yang mau dimakan, makan memang. Jangan nanti mau sakit. Jangan nanti sakit baru ditawarkan, "Nat, elok sop nak, polok kemana nak?" Nggak ada artinya. Ibuku itu saya bilang, jadi sekarang itu kadang-kala saya, kalau anakku minta saya kasih. Kalau ada uang insya Allah dibelikan. Dan tidak mau saya tawarkan kalau sakit. Mau diapa kalau sakit? Nah, kembali ke tadi, ketika Allah sudah takdirkan dia sembuh, dikembalikan nafsu makannya. Kuat lagi makan, alhamdulillah. Yang kedua, diberi ketika dia ditakdir sehat, kembali lagi ketampanan kecantikannya. Sudah mandi, sudah sehat, apalagi sudah datang ke masjid bonding, ke salon untuk bonding, sudah cantik dan cakep. Dikembalikan rezekinya. Perintahkan Allah kepada malaikat, kembalikan rezekinya, dikembalikan, dia sehat, dia bisa beraktivitas kembali. Tapi kata Allah, malaikat, jangan engkau kembalikan dosa-dosanya. Kenapa kata malaikat? Karena sakitnya itu adalah kafarat atas dosa-dosanya. Jadi ibu bapak sekalian, kalau ada orang di antara kita yang hari ini sakit, jangan kita mengeluh. Karena bisa jadi itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita diuji. Karena apa? Karena ada orang yang dibalas oleh Allah langsung dengan sakit. Sebentar, tiba-tiba lisu kita lentung aja eta. Jangan bilang, makasih, ucapkan alhamdulillah, dihapus lagi dosaku. Yang penting jangan sebentar lisu di bola hata, sengaja lepo alire. Alhamdulillah diampuni dosa. Itu adongoren namanya, bukan penghapus dosa. Itu adongoren namanya kalau sengaja membenturkan kaki. Nah, apapun kondisi kita hari ini, mau sakit, mau sehat, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berkumpul taklim di tempat ini, Masya Allah. Ingat ibu bapak sekalian, ada yang bilang, saya tidak usah mendengar taklim pengajian karena naulemuto cado-cado kadilo bulakung kali ngamuto ceramai. Memang ilmunya kita dapat, tapi berkahnya kita tidak dapat. Ibu bapak sekalian, saya katakan begini, orang yang sholat di masjid pahalanya kan lebih banyak daripada sholat di rumah. Berapa berbanding pahalanya? 27, kan gitu kan? Nah, ada orang katakan, hadis lagi menyampaikan bahwa satu kali kita sholat di Masjidil Haram berbanding berapa kali kita sholat di masjid lain. Apakah bedanya masjid di rumah dengan Masjidil Haram? Ibu bapak sekalian, coba perhatikan. Ibu bapak sekalian, pada saat perjalanan Isra dan Mi'raj yang disebutkan di situ tidak menyebutkan Makkah ke Palestina. Yang disebutkan adalah masjid ke masjid. Ada apa di masjid? Dan kenapa doa yang ada di Masjidil Haram itu diijabah, dikabulkan langsung kepada Allah? Dan kenapa pada saat kita berdoa di Masjidil Haram tidak terasa air mengalir, air mata keluar mengalir? Itu karena energi positif yang berada di Masjidil Haram, energi yang luar biasa. Ibu-ibu, apa bedanya? Coba, kalau tidur di rumah, apalagi kepala hari Jumat, manyama tutin roy kau sampai Jumat. Dan kalau kita tidur siang,
Itu paling enak tidur di masjid daripada di rumah. Kenapa tidur di masjid lebih enak dari tidur di rumah? Karena energi positif berada di rumah ini. Ibu bapak sekalian, di rumah kita kadangkala masih gosip, masih bertengkar, masih memberikan contoh yang tidak baik kepada anak. Tapi di masjid semua kebaikan dilakukan. Membaca Al-Quran, berzikir, sholat, puasa. Di sini kebaikan semua dicerita. Nah, karena kebaikan dicerita, maka energi yang berputar di tempat ini adalah energi positif semua. Itulah berkah. Apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu dari kata-kata barakah. Berkah itu dari kata-kata gunung Merapi, gunung berapi. Itu gunung Merapi, kalau keluar larvanya tidak menghancurkan pokoknya. Itulah berkah. Keluar sesuatu manfaatnya, tidak mengurangi nilai tambahannya. Kalau ada uang tak 1.000 rupiah, tidak berberkah kalau tidak belanjakan. Ya kan berkurang Ustadz. Berkurang Ustadz Andi Armayadi. Kalau saya berikan uangku 1.000, saya berkurang memang di mata. Tapi di mata Allah terjadi pertambahan. Yang 1.000 itu sudah tercatat dan ada pertambahan. Itulah berkah ibu bapak sekalian. Nah, bedanya mendengarkan ceramah di tempat ini, ada berkah yang lain. Apa itu? Berkah silaturahim. Di masjid, di rumah tak mendengar, belum tentu kita dapat berkah silaturahim. Man habba yubsata fi rizqi wa yusalahu fi athari falyasir rahimah. Apalagi kalau kita berjabat tangan. Ma min muslimani yaltaqiyani fayatasawfahani ghufira lahu qabla yatafarraq. Siapa di antara kita hari ini baku bombe-bombe, lalu setelah kita tinggalkan tempat ini berjabat tangan belum berpisah tangan tak sebentar, Allah sudah menghapus seluruh dosa-dosa. Tapi Pak Ustadz, ada ton di rumahku batena motowi tamak jabat tangan nasianu silak demutoi si bombe-bombe, berarti makna ya tasopah itu dia tidak mengerti. Apa bahasa Arabnya saling memaafkan? Minta maafkan, al-afu, meminta maaf. Apa makna dasarnya? Menghapus. Kalau kita menghapus pakai papan tulis, saya pakai menulis, baru saya hapus pakai kapur, biasa ada bekasnya kan? Tulisan-tulisan putihnya masih ada. Kalau saya pakai spidol whiteboard, saya pakai menulis, masih ada bekas-bekas hitamnya. Itu namanya al-afu, menghapus. Karena itu bukan menghapus namanya yang kita pakai. Apa? As-sabhu. Makanya diksi kata yang dipakai dalam hadis ini, mami muslimani yaltaqiyani fayatasawfahani. Apa itu sabhu? Sabhu itu dari kata-kata suhub. Suhub itu artinya lembaran. Bagaimana caranya? Kalau mau kita sudah berjabat tangan saling memaafkan, kita lupa, diganti papan tulisnya ini, papan tulis baru kita pakai. Percaya saja, serapi-rapinya dokter ahli bedah mengoperasi pasti ada bekas jahitannya, ada bekasnya. Tapi kalau papan tulis baru kita pakai, percaya saja tidak ada yang tersisa. Jadi saling memaafkan itu artinya yatasawfahani, artinya kita ganti lembaran-lembaran lama dengan lembaran-lembaran baru. Ada yang katakan, nasa ustaz mata ada wasa magiga apa mau keras nasakiti hatiku. Berat, memang mau maafkan kita, tapi hatiku ini sakitnya itu di sini, misalnya. Kira-kira gitu kan? Nah, pertanyaannya pilih mana? Mau pilih memelihara dendam atau pilih surga? Pilih surga. Nah, kalau kita pilih surga, hapus itu. Tugas dan tanggung jawabnya manusia apa? Memaafkan. Tugas tanggung jawabnya yang membalas kejahatan orang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakiti ki fitnah ki jangan ki balas ki. Nah kira kapan tidak bisa fitnah? Ku fitnah tongko. Sama saja ibu bapak sekalian. Ada orang dia punya kebiasaan main judi. Dia hidup dengan seorang pembantu. Karena habis barang-barangnya dia jual untuk main judi, dia sebarkan berita bohong di kampung. Dia bilang ini hartaku habis dicuri sama pembantuku. Akhirnya kasihan, ini pembantunya dipecat, dia tinggalkan rumah, tidak ada yang mau temani karena difitnah satu kampung bahwa dia mencuri. Dia pulang, dia tertekan, tidak ada yang temani, jatuh sakit. Pada saat mau meninggal dunia, maru bersalah ini mantan bosnya. Dia bilang gara-gara saya itu kudun tertekan, saya mau datang minta maaf. Datanglah dia, Pak, saya minta maaf. Kau tidak mengambil barangku, saya saja yang fitnah kau. Sekarang ini kodong, apapun siap saya lakukan, yang penting kau maafkan kak. Apa kata mantan pembantunya ini? Saya maafkan kau, yang penting kau laksanakan 2 hal. Dia bilang biar 10, dia bilang jangan 2 mu. Apa yang pertama saya akan laksanakan? Yang pertama dia bilang ambil ini bantal,
lalu ini bantal bawa ke atap rumahku. Di atap rumahku kalau tiba aku di atas, robek itu bantal, keluarkan kapok-kapoknya baru biar diterbangkan oleh angin. Oh gampang, dia ambil bantal, dia bawa naik, dia robek itu bantal, dia lemparkan, akhirnya ditiup oleh angin. Pernah lihat kapok diterbangkan angin? Nah, turun, sudah saya perintahkan yang pertama. Apalagi perintahmu yang kedua? Bila yang kedua, kalau mau kau saya maafkan, naik kau kembali ke atap rumahku, lalu kau kumpulkan kapok-kapok yang diterbangkan oleh angin. Menangislah mantan bosnya, dia bilang, tidak mungkin saya kumpulkan itu. Apa kata orang ini? Sama tidak mungkinnya, meskipun lu cerita di satu kampung bahwa bukan saya yang ambil barangmu, tidak mungkin orang satu kampung percaya. Karena itu agama mengajarkan bicara yang baik-baik, atau kalau tidak diam saja. Jangan gampang memfitnah orang, karena begitu dahsyatnya tadi. Bahaya Pak, belum tentu. Apalagi diantara kita kan ada biasa begini, kalau dengar kisah itu bicara tas 1 kilo lebihnya. Jadi jarang orang menyimpan uang di bal lebih, selalunya pas-pasan. Tapi jarang orang menyimpan cerita pas-pas, selalu ada lebihnya. Nah itu biasa. Kali nganu korong sini lebih sampai beredar gitu. Jadi bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan. Mari kita bersalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya tetesan air hujan turun ke bumi bisa dihitung jumlahnya oleh malaikat. Tapi banyaknya pahala orang yang membaca salawat kepada Muhammad tidak bisa dihitung jumlahnya oleh malaikat Jibril. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak sekalian, suatu ketika dalam semua majelis Nabi ada orang yang mengadukan, seorang Yahudi mengadukan seorang yang beriman. Dia bilang dia curi anuku ini, dia curi untaku. Diperhadapkan, mana saksimu? Dihadirkanlah 2 orang saksi. Ini yang dituduh orang yang beriman, orang mukmin. Mana saksimu kau? Dia bilang tidak ada saksiku saya. Akhirnya diponis hukuman potong tangan. Sebelum dilakukan pemotongan tangan, keputusan dari Nabi kita Muhammad SAW, orang yang beriman ini berkata, ya Rasulullah, izinkan saya berdoa kepada Allah karena saya tidak punya saksi. Silakan. Setelah berdoa, dia bilang, ya Rasulullah, minta unta itu bicara karena saya tidak punya saksi. Nabi berkata kepada unta, atas izin Allah berbicaralah engkau sang unta, kau pemilik siapa sebenarnya atas permintaan orang ini. Unta itu berbicara bahwa saksi yang dihadirkan oleh orang Yahudi itu adalah saksi palsu, bohong, dan saya adalah miliknya orang yang beriman itu yang tidak ada saksinya. Tidak jadi hukuman potong tangan, dikembalikan haknya. Hadirin sekalian, saya persingkat ceritanya. Datanglah sahabat bertanya kepada orang beriman ini, apa amalanmu? Kenapa engkau bisa membuat unta itu berbicara dan doamu dikabulkan oleh Allah? Apa kata orang yang beriman ini? Hadirin sekalian, de umatin rokoweni, saya tidak tidur di malam hari, saya tidak sandarkan kepalaku di bantal di malam hari sebelum saya membaca salawat 20 kali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu bapak sekalian, kalau mau banyak hal-hal yang keajaiban terjadi pada diri kita, sebelum tertidur doakan membaca salawat 20 kali sebelum kita tertidur. Hadirin sekalian, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak saya diminta juga memotivasi. Baik, awas sekalian, ada hadis yang paling akrab, bahkan kita hafal. Apa itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Anak kecil pun menghafalnya. Hadis ini. Sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Sekarang, tidak usah berpikir orang lain. Karena ini saya diundang sama anak remaja masjid, saya ingin bertanya, seberapa manfaat kita di rumah kepada orang tua kita? Kita mau ngajakin anak-anak kita untuk berenang. Di sini di Palambaraya ada lembah biru. Tapi pernahkah kita sadar bahwa bisa jadi kita bawa keluarga kita, adik kita ke lembah biru, tapi justru di situ kita pertontonkan auratnya kita punya keluarga. Enaknya seandainya ada kolam renang di rumah sendiri. Kita mau membawa orang tua kita untuk umroh, haji, kita tidak mampu. Karena kita sendiri masih menggantungkan penghidupan kita kepada orang tua kita. Belum bisa kita memberikan manfaat kepada orang tua kita, mengumrohkan mereka, menghajikan mereka. Apalagi kalau mau menghitung-hitung, mau juga kita kasih naikkan umroh, haji kepada karyawan-karyawan kita. Jauh nih.
Orang tua saja kita berat, apalagi orang lain. Kenapa? Because, ya orang Inggris bilang, karena kita masih berada pada tangan di bawah. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Dalam surah As-Saff, ayat berbicara tentang jihad. Di situ disebutkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Coba perhatikan ayat ini hadirin sekalian. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa maukah engkau ditunjukkan sebuah perniagaan yang akan melepaskanmu dari asap yang pedih. Yang pertama adalah tu'minuna billah, beriman engkau kepada Allah. Apalagi berikutnya, wa tujahiduna fi sabilillah, lalu berjihad engkau di jalan Allah. Dengan cara apa? Ada dua, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dengan jiwamu. Perhatikan ayat ini hadirin sekalian. Kita berjihad diminta, bukan pilihan. Pilihan berjihad ada dua, dan bukan pilihan. Yang pertama perintah Allah, berjihad dengan apa? Dengan hartamu. Yang kedua, dengan jiwamu. Bukan dengan pilihan. Kalau tidak bisa paling jiwamu, hartamu, tidak ada. Apa yang saya ingin sampaikan berdasarkan ayat ini? Kita diminta untuk kaya, dan kita diminta siap untuk berjihad. Bagaimana kita mau berjihad? Bagaimana kita mau bermanfaat kalau kita sendiri masih dalam kategori orang miskin? Hadirin sekalian, tolong perhatikan. Siapa manusia yang paling agung? Nabi kita Muhammad. Memang kita dengarkan bahwa ada hadis-hadis yang bercerita tentang bagaimana Nabi dia pegang perutnya. Dia pegang perutnya sholat sambil duduk. Sampai Abu Hurairah menegurnya, kenapa engkau sholat sambil duduk? Nabi menjawab, ya Abu Hurairah, lapar kak. Seorang Nabi panglima perang lapar. Dia pegang perutnya hadirin sekalian. Dalam hadis riwayat yang lain ada cerita. Nabi ruku, sujud, bunyi-bunyi. Diperiksa hadirin sekalian, dia angkat jubahnya. Ada batu yang diikat di perutnya karena tidak untuk menahan laparnya. Memang ada hadis-hadis cerita tentang itu. Tapi tidakkah pernah kita mengkaji hadis-hadis Nabi? Bagaimana Nabi berangkat ke sejumlah jazirah. Bagaimana Nabi menjadi seorang pedagang, menjadi pengusaha yang sukses. Hingga pada saat Nabi melamar Khadijah, unta yang menjadi maharnya sebanyak 40. Bahkan Nabi punya unta yang begitu amat mahal, yang dihargai sampai 1 miliar. Kalau Nabi itu miskin, maka kira-kira bisakah Nabi meminang, melamar Khadijah dengan 40 ekor unta? Nabi suatu ketika didatangi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat ada pelepah, bekas tikar pelepah kurma di pipinya Nabi. Tapi di ujung dia lihat Nabi ada pakaian perangnya. Apakah Nabi orang yang miskin? Saya katakan memang ada fase Nabi orang miskin, tapi kebanyakan fasenya Nabi adalah fase orang yang kaya. Itulah yang terus menerus ke bawah. Coba perhatikan hadirin sekalian. Dari 4 sahabat Nabi, cuma satu Nabi yang cuma satu sahabat yang miskin. Cuma Ali bin Abi Thalib. Itu pun Nabi Ali bin Abi Thalib miskin, tapi dia orang yang berilmu. Kalau orang berilmu, percaya saja, ada saja sumber dari rezekinya kalau dia punya ilmu pengetahuan. Dahulu, kenapa bisa seorang Syekh Yusuf bisa masuk di keluarga kerajaan Goa? Karena Syekh Yusuf adalah orang yang cerdas, orang yang berilmu. Dalam surah Al-Mujadalah disebutkan bahwa derajat seseorang diangkat kalau dia bukan orang yang beriman, adalah orang yang berilmu. Anak-anak muda sekalian, kalau hari ini Anda belum punya investasi secara ekonomi, maka persiapkanlah dirimu investasi secara pengetahuan. Siapa yang akan dijemput oleh zaman adalah mereka yang menguasai ilmu pengetahuan. Ali bin Abi Thalib mendapat kemuliaan karena ilmu pengetahuannya. Dia disebutkan sebagai babul ilmu, sebagai pintunya ilmu pengetahuan.
Sekarang kita perhatikan siapa-siapa sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi Umar bin Khattab, orang yang kaya raya. Abu Bakar, orang yang kaya raya. Saking kayanya, ya. Belum lagi Utsman bin Affan. Belum lagi salah seorang yang disebut Amrullah bin As. Begitu amat kaya. Saya ke Umar dulu, saya ke Abu Bakar dulu. Abu Bakar orang yang kaya. Waktunya ditanya, apa yang kau sumbangkan untuk perjalanan perjuangan Islam ya Abu Bakar? Dia katakan, semua saya sumbangkan hartaku untuk perjuangan Islam. Tidak ada yang kau sisakan. Dia bilang, tidak ada yang saya sisakan. Bagaimana buat anak keluargamu? Dia sebutkan bahwa cukuplah Allah yang menjadi penjaminnya. Sekarang bisa tidak kita seperti itu? Oke, belum bisa sampai, minimal dekat-dekat. Tapi bagaimana kita mau mendekati? Wong kita saja tangan kita di bawah kok. Kita masih ada kejadian kebakaran, kita masih di pinggir jalan. Saya lihat bawa-bawa dos-dos tuh. Biasa di depan lapangan Bicari sana dekat rumahnya Pak Ustadz. Ada di situ bantuan kota amal. Kenapa? Karena anak mudanya kita masih miskin, kita masih tangan di bawah. Padahal kita dengarkan sabda Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadus sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Al-mu'minu qawiyyun, orang beriman yang kuat, khairun minal mu'minu da'if, dari baik daripada seorang yang beriman. Hadirin sekalian, saya pernah bertemu dengan seorang Yahudi di lantai 18 Hotel Borobudur. Waktu itu delegasi dipimpin oleh Imam Syamsi Ali. Saya ditelepon dari Makassar, yuk kau ke Jakarta Ping, kita ketemu di sini. Berangkatlah saya ke sana. Tiba-tiba di situ diperkenalkanlah saya dengan seorang itu. Dia katakan, Ping, ini orang di Amerika, dia seorang Yahudi. Kapan saja mau ketemu Barack Obama, waktu itu Presiden Amerika Barack Obama. Kapan saja mau ketemu dia, diberikan waktu. Saya bilang, apa keistimewaannya ini? Dia katakan, karena dia orang yang kaya. Coba perhatikan siapa-siapa yang mendapatkan apalagi penghargaan tertinggi di dunia itu, Nobel apa namanya? Nobel apa itu yang? Ya itu, yang paling tertinggi kan itu Nobel ya Ustaz ya. Coba perhatikan berapa orang Muslim yang dapat. Coba perhatikan, yang paling banyak dapat adalah orang-orang Yahudi. Hadirin sekalian, sekarang ini tantangan kita di Bulukumba misalnya, karena masih banyak tempat prostitusi yang dibira itu. Tapi bagaimana ketika mau disuruh tutup, perdanya ada, tapi disebut lagi ini PAD. Belum lagi kalau disebut apa? Belum lagi kalau disebut berapa tenaga kerja yang akan hilang. Kita umat Islam hanya nonton aja terus. Coba bayangkan, kalau saya pengusaha sukses, saya buat pabrik di Bulukumba yang karyawannya ada 1000, lalu saya bilang ke Pak Bupati, tidak perlu saya demo Pak Bupati, kalau tidak bisa kita bersihkan itu di atas ke tempat karaoke yang bermaksiat membuat banyak keluarga, saya cabut pabrikku di sini, saya pindahkan ke Bantai. Itulah bedanya kalau kekuatan ekonomi kita kuat. Karena itu saya bilang, anak-anak muda, Anda harus menguasai ekonomi. Kalau kekuatan ekonomi Anda kuasai, percaya saja, jangankan Bulukumba, dunia bisa kita rubah, hadirin sekalian. Coba perhatikan ayat dalam Al-Quran, berpasang-pasangan, ketawa, bersedih. Tapi bicara ketika soal kaya, di situ tidak menyebutkan miskin, tapi menyebut cukup. Jadi kalau ada orang Islam yang miskin, bukan salahnya orang Islam, bukan salahnya Islam, karena Islam mengajarkan kalau bukan kau kaya, kau harus cukup. Apa yang harus kita kuasai? Ekonomi. Mau jadi PNS, mau jadi orang kaya, rasa-rasanya agak susah. Kecuali kalau PNS juga pengusaha juga. Karena menurut Nabi 90% pintu rezeki ada di dunia perdagangan dan dunia usaha. Sekarang ini kita di Palembarae bisa menjual, berdagang sampai ke Amerika. Kalau kita kuasai digital marketing, kalau kita kuasai teknologi, kita bisa kerajinan apa di sini, kita kuasai di media sosial, kita bisa menjual. Tidak perlu sekarang ada toko mau menjual apa-apa. Cukup bagus digital marketing kita, bagus cara kita menguasai di IT, di teknologi, bisa kita kuasai. Hadirin sekalian, bagaimana kita mau perbaiki masjid ini kalau tidak ada orang-orang sanggup, orang-orang kaya yang ada di sekeliling kita? Siapa lagi berikutnya? Kita turun lagi, Abdullah bin Amr bin As. Dia orang yang amat kaya. Saking kayanya, kalau diutangkan hartanya kepada seluruh penduduk Madinah, masih ada 1/3 hartanya.
Kalau diberikan lagi masih ada sepertiga lagi. Diberikan oleh pembangunan masih ada lagi, saking banyaknya hadirin sekalian. Tidak habis-habis. Ya. Sekarang kita, ayolah, ibu-ibu didik anak-anak tak. Jangan mau arahkan ke selalu mau jadi PNS. Didik anak tak. Nak, saya doakan kau nak, semoga kau menjadi pengusaha sukses, banyak karyawan. Karyawanmu itulah dengan kau rezekimu. Kau kemudian memberikan makan. Berapa orang yang mendoakan anak? Mr. Redmond Cafe, kafe yang saya dirikan 2 tahun yang lalu, hampir tutup. Bayangkan pendapatannya sebulan sisa 18.000. Sehari 18.000, tidak ada orang mau datang. Pandemi dan pilkada, Ustaz, tidak ada mau datang. Istriku mengeluh, tidak bisa mas sanggup bayar gaji. Apa artinya? Akhirnya dia katakan, saya mau tutup saja. Banyak alasan. Saya katakan, tidak, jangan ditutup. Kenapa? Mau kemana lagi tuh karyawan kalau kita tutup? Jangan memutuskan rezeki melalui tangan kita. Bismillah, kita lakukan, kita bangkit kembali. Setelah Idul Fitri saya bangkit, saya ambil alih. Saya menulis menceritakan itu di media sosial, di Facebook saya tulis, saya ceritakan bagaimana perjalanannya. 2 minggu bangkit hadirin sekalian. 18.000 naik ke 1,8 sampai tembus ke 5 juta, sampai tembus ke 1 juta sehari. Saya ditanya, didatangi banyak orang, apa rumusnya? Saya bilang tidak ada, resepnya satu, apa? Sedekah. Keuntungan hari Jumat ke hari Kamis dikumpulkan, lalu siapa yang membutuhkan sedekah? Saya tanya ke karyawan, siapa yang miskin di sini, siapa yang butuh? Kita distribusi. Ada korban kebakaran, kita larikan. Saya dengarkan Jumat lalu terlambat makanannya pemadam kebakaran. Saya bilang kirimkan ke sana. Sedekah. Karena kita sudah tahu sedekah. Ini kekuatan sedekah. Kalau kita tidak tumpah, tidak akan diisi oleh Allah. Jadi harus kita tumpah dulu ini air supaya Allah isi. Karena kalau tidak ditumpah baru diisi, maka Allah katakan percuma jadi diisi karena tak tumpah-tumpah. Begitulah rezeki bekerja hadirin sekalian. Jadi ketika saya ditanya, ada pengusaha es datang. Dia bilang ke saya, Pak Arun, mau tutup investasiku besar. Saya orang luar, bukan orang Bulukumba. Dia penjual, dia investasinya es itu. Es apa yang namanya? Ya kristal. Apa nuta Pak? Dia bilang, sholat malam tak bagaimana? Dia bilang tidak pernah putus. Dia bilang bagaimana hubungan tak ke istri tak? Dia bilang istriku penghafal, hafiz, meskipun orang cacat. Saya bilang kalau itu masalahnya berarti ada marketing yang salah. Nah saya menggunakan pola silent marketing. Itu saya anukan. Saya bilang ayo kita bersinergi, kita kolaborasi. Esmu saya yang pakai. Itu salah satu. Kemudian yang kedua saya akan endorse kau. Itu pola yang kita pakai. Ayo kita sama-sama. Ya, tidak ada yang tidak mungkin hadirin sekalian. Jadi dari mana? Dari sedekahnya. Itu janji Allah. Ustaz Tarmayadi pasti sudah dengarkan di mana-mana ceramah. Sudah tuntas ini kita soal sedekah. Sekarang ini satu mami, dipraktekkan mami. Karena terlalu banyak kita tahu ini, bahkan kalau ditanya mau masuk surga, mau semua masuk surga. Tapi perilaku tak tidak mau masuk surga. Kita beriman verbal, tapi perilaku kita tidak beriman. Sekarang hadirin sekalian, ibu-ibu khususnya, doakan ki anak. Itu kalau marah-marah ki anak, marah-marah kita, tapi bagusnya jangan pakai kata-kata yang tidak bagus. Wih, betapa ya Pak Bupati ya. Betapa ya Presiden ya. Betapa ya Gubernur ya. Mana kita tahu? Karena doanya ibu. Ada suatu ketika saya cerita soal ibu-ibu. Anaknya Manggabarani itu, ya seluruh bersaudara Pak Manggabarani itu, mulai Pak Idris Manggabarani, Yusuf Manggabarani mantan Wakapolri, semua anaknya sukses. Dalam suatu kesempatan kita mengunjungi ibunya, ditanya apa resepnya. Dia bilang ibunya, kalau saya marah ke anakku itu di mulut, tidak sampai di dalam. Karena dia bilang kalau ibu marah ke anaknya dan sampai di dalam, bahaya. Jadi ibu-ibu kalau marah ke anak tak, jangan bawa ikodong ke dalam. Yang kedua, kalau kita maki bagus tadi itu, ih anak soleh, gitu kan, ih mencari bupati kok, betapa kok kan, misalnya gitu. Jadi makiannya itu ibu ampuh, kira-kira gitu ya. Jadi kalau marah-marah ke anak tak, kira-kira begitu. Jadi kembali lagi ke teman-teman sekalian, anak-anak muda, ayo, susah kita ini.
Dengan cara apa kita harus lakukan? Ya, bangganya saya begitu di media sosial saya membaca postingan ada salam baraka, ada baju kaos seorang ustaz. Bayangkan, dulu coba tanya orang tua kita, ada namanya tuan guru. Sekarang guru-guru kita ditua-tuai sama muridnya. Karena muridnya lebih pakai motor daripada gurunya. Sekarang cengeng sekali guru, cengeng sekali murid, dicubit sama gurunya, pulang melapor ke bapaknya. Datanglah bapaknya mengamuk. Dia tidak tahu bagaimana perjuangan seorang guru. Dulu kita mendengarkan istilah tuan guru, yang akrab dipanggil tang guru. Saya telusuri apa makna tang guru. Saya telusuri kenapa dipanggil tang guru. Karena ternyata guru-guru dulu begitu amat berharga kemuliaannya. Bahkan dulu ada identitas seorang tuan guru, yakni sepeda ontelnya. Dikala tidak ada orang masih susah sepeda ontel, dulu guru-guru sudah pakai ontel. Apa artinya? Dia orang yang punya ilmu, tapi dia juga orang yang punya uang. Dia berharga, dia bermartabat. Sekarang enggak. Muridnya gurunya kodong. Bagaimana gurunya mau mulia? Tenaga honorer dibayar 3 bulan dalam sekali. Itu pun 300.000 kodong dibayarkan gurunya. Lalu bagaimana berkah itu akan turun? Kalau kita dengarkan syakautu ila waqi hifsi, kisah cerita Imam Syafi'i yang mengadukan kepada gurunya Waqi. Susah. Dulu tuan guru kita panggilnya, begitu amat mulia. Sekarang Pak, karena itu begitu bangganya saya ketika ada ustadz, ada dai, ada ASN yang juga punya usaha. Kalau ada di antara anak-anak muda, oh, Pak, saya mau jadi politisi, saya mau ikuti jejaknya Kak Piping Harun Spin, jangan ikuti jejak saya. Saya ini ada kesalahan dalam jejak sampai saya politisi. Saya tidak mengikuti sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu ada 3 sebelum dia jadi seorang pemimpin, sebelum jadi politisi. Pertama, investasi sosialnya. Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin, itu investasi sosial. Karena mendapatkan kepercayaan diberikan gelar Al-Amin. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah seorang pedagang. Apa artinya? Setelah investasi sosial, investasi ekonomi. Dan yang terakhir, setelah investasi sosial ekonomi, baru kemudian menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang politisi. Banyak orang menjadi pejabat, mencari uang di jabatannya. Padahal jabatan DPR, jabatan bupati adalah jabatan untuk mengabdi, bukan untuk mencari uang. Kalau mau jadi orang kaya, jadi pengusaha. Jadi anak-anak sekalian, Anda jadi pengusaha. Ikuti Umar, ikuti Utsman. Yang luar biasa dia. Dia pengusaha, tapi sumbernya jelas. Jadi kalau kita kembali ke hadis tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia mau bermanfaat buat orang, bagaimana kita mau bermanfaat kepada tetangga kita yang miskin kalau kita sendiri tidak bisa membantu mengeluarkan kemiskinannya? Kita mendengarkan hadis Nabi, siapa yang melunaskan utang seseorang, maka Allah akan mempersilakan dia masuk surga di mana saja misalnya. Tapi bagaimana kita mau melunaskan utang seseorang? Nah, kita sendiri orang yang punya banyak utang. Bagaimana kita mau naikkan orang tua kita ke tanah suci kalau kita sendiri masih susah dari sisi ekonomi? Karena itu anak-anak muda saya ingatkan sekali lagi, kuasai ilmu pengetahuan, ada kuasai perekonomian. Kalau Anda kuasai perekonomian, maka selangkah lagi Anda akan menguasai dunia. Ingat, orang Yahudi yang ada di dunia ini, orang Islam yang ada di dunia hampir 2 miliar sekarang. Tapi orang Yahudi yang ada di dunia cuma berapa? Tidak sampai 200 juta. Tapi perhatikan sekarang Israel, dahsyatnya di Amerika. Kenapa seluruh presiden harus ketemu sama orang-orang Yahudi? Karena perekonomian di Wall Street itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Belum lagi siapa? Kita masuk 2 organisasi besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saya baca sejarahnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari ternyata adalah seorang pengusaha sukses, hadirin sekalian. Siapa pendiri Muhammadiyah? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya telusuri siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan usia 7 tahun sudah berangkat tanah suci. Di zaman itu sudah usia 7 tahun pergi tanah suci, tidak mungkin, pastilah orang kaya, hadirin sekalian. Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pengusaha kuda, banyak sekali kudanya, perkebunannya. Kiai Hashim Asy'ari banyak sekali perdagangannya. Tokoh-tokoh syarikat Islam yang ada di Indonesia rata-rata orang-orang kaya. Tidak dilarang kita kaya, asalkan sumbernya dari sumber-sumber yang halal. Dengan niat, hadirin sekalian, kekayaan yang kita punya bermanfaat buat orang lain. Bayangkan masjid kita akan bangun, sarana prasarana kita akan bangun. Tapi sekarang susah membangun desa Palambarae kalau kita hanya mengandalkan dana desa. Kasihan Pak desanya. Tapi kalau orang di Palambarae, anak-anak mudanya adalah anak-anak muda yang menguasai digital marketing, tanpa diminta dia katakan, Pak Desa, kami dari pengusaha-pengusaha muda Palambarae sudah mengumpulkan 100 juta. Uang ini untuk apa Pak Desa? Kami hibahkan ke Pak Desa untuk dibangunkan apa? Pak Desa, kami dari pengusaha-pengusaha muda ini yang jualannya apa, menguasai di media sosial, kami sudah punya uang begini, untuk diapakan Pak Desa? Saya mau Pak Desa, imam-imam yang ada di masjid di Palambarae kita naikkan umroh, kita naikkan tanah suci. Dari mana uangnya? Ini hasil donasi kami pengusaha-pengusaha muda Palambarae Pak Desa. Bangganya masyarakat kita di Palambarae kalau itu kita lakukan. Tapi kalau baru mau bikin maulid, bikin bagi permohonan sumbangan, sampai kapan tangan kita di bawah, hadirin sekalian? Tangan kita harus di atas. Bagaimana caranya? Niatkan dari sekarang. Nah, mami, suaraku seiring juga. Dari mana kita mulai? Dari niatnya dari sekarang. Memulainya. 3 iparku, termasuk istriku, semuanya berhenti dari aktivitas ASN. Istriku ditawari terakhir mau jadi kepala apa? Manajer BPJS di Luhut Timur, sekarang berhenti saja, istirahat saja. Begitupun semua saudaranya yang di perbankan berhenti saja. Tidak merdeka kita di situ. Waktunya terbuang percuma, income-nya tidak sama. Ketimbang seorang pengusaha, income-nya bisa lebih cepat dan waktu lebih banyak. Yang paling penting apa? Berkahnya lagi. Karena kalau kita mempekerjakan tenaga kerja, doanya tenaga kerja itu luar biasa, hadirin sekalian. 1 melahirkan 2 menjadi pengusaha lagi, dilahirkan sampai, apalagi di Bulukumba jumlah penduduk kita 4 terbesar di Sulawesi Selatan. Kenapa kita tidak manfaatkan itu dari bonus demografi kita? Parum, bagaimana caranya? Saya mau jadi pengusaha. Kalau Anda mau dan kelompok ini mau melahirkan pengusaha, entrepreneur, saya siapkan fasilitatornya, undang narasumbernya untuk menjadi pengusaha muda, siapkan tempatnya biar di masjid atau di mana, kita fasilitasi. Kita bersinergi. Bagaimana menciptakan seorang pengusaha baru, pengusaha muda, biar dia bermanfaat kepada orang tuanya. Dia masih SMA tapi pikirannya sudah mendapatkan bagaimana mendapatkan uang. Dia sudah perguruan tinggi, dia sudah mengajar, dia sudah mendapatkan penghasilan SPP-nya, dia bayar sendiri. Saya berani bicara begitu karena saya mengalaminya, hadirin sekalian. Saya mahasiswa, saya sudah menjadi seorang jurnalis. Saya tidak minta uang lagi dari orang tua. SPP saya sendiri bayar. Saya menjadi seorang angkasawan radio, saya jadi penyiar radio. Saya dirikan kemudian sekolah anak yatim, dulu namanya BIPES, di depan kantor KPU. Karena saya rasakan bagaimana tidak enaknya mau kursus bahasa Inggris tidak ada uang. Saya bilang tidak boleh dirasakan oleh adik-adik saya. Sekarang kita punya sekolah kelas MRC Life Skill. Yang mau diajari apa silakan datang. Mata pelajarannya silakan berkomunikasi dengan kita. Kita fasilitasi dalam bentuk sedekah ilmu. Ayolah anak-anak muda, kita bangkit. Berdakwah tidak perlu semuanya harus jadi ustadz. Tapi Anda menyongkong, Anda memperjalankan luar biasa.
Begitu bangganya para dai-dai kalau kemudian, Pak, saya sudah punya tabungan. Tabungan ini saya mau siapkan buat rumah tahfiz. Tolong Pak Ustadz, Anda jadi pembinanya di situ. Semua bangunannya sudah saya siapkan dari usaha yang saya punya. Mengalir amal jariahnya, Masya Allah. Betapa banyak orang bermanfaat karena itu. Jadi anak muda, khususnya di Palembang, yuk kita rubah cara berpikir kita. Bermanfaat harus mampu. Caranya mampu, dari sekarang kita miliki skill dan kehidupan, miliki skill dan kemampuan itu. Jangan berpikir apa yang saya harus lakukan, tapi persiapkan diri saja. Diniatkan baik-baik, lalu kemudian kita bangkit bersama. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan, Bapak sekalian. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Suara saya sudah suara seksi ini, ya kan? Hampir tadi saya bilang tidak sanggup datang, tapi saya lihat sudah ada flyer yang beredar. Saya bilang wajib datang kayaknya ini. Saya datang insya Allah. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersua lagi. Mungkin di waktu yang akan datang sesinya sudah kita berbeda. Maksud saya begini, kasih sesi ibu-ibu majelis taklim barangkali jangan selalu materinya kalau majelis taklim itu surah Yasin terus, tapi barangkali bagus itu materi-materinya majelis taklim bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana bertutur kata yang baik kepada calon generasi kita. Jadi kita lahirkan, dan tidak melulu ibu rumah ya majelis taklim itu ibu-ibu, gadis-gadisnya pun demikian, karena kita sudah siapkan generasi calon-calon ibu yang sudah menguasai. Ya, jangan mau menikah pi anak baru dikasih duduk baik-baik. Begini nanti anak kalau sudah kau menikah. Padahal pendidikan menjadi istri itu seharusnya dilakukan sejak awal. Saya mau bilang, jangan ki marah-marah ke anak tak kalau pada saat sudah menikah, anak tak yang perempuan tidak bisa dihargai suaminya karena pada saat di rumahnya dia tidak pernah mendapatkan contoh dari ibunya menghargai suaminya, bapaknya di rumah. Jadi jangan ki marah ke anak tak yang laki-laki yang tidak pandai menghargai istrinya, karena pada saat anak tak yang laki-laki itu tinggal di rumah, bapaknya tidak pernah memberikan contoh bagaimana bapak menghargai mamanya, menghargai istrinya. Agapi kalau misalnya nanti mau menikah baru ingatkan hargai istrimu dinak, baru tidak pernah dikasih contoh. Tidak perlu didakwai, cukup dikasih contoh. Insya Allah suami akan menjadi penyayang buat istrinya, dan istri akan mengabdi kepada suaminya kalau selama di rumahnya dia diberikan contoh oleh orang tuanya. Nah, bagaimana orang tuanya kalau dia miskin pengetahuan? Karena itulah tugas-tugas majelis taklim diajarkan seperti itu. Jangan selalu materi Yasin, majelis taklim pertama sampai terakhir itu saja terus materinya. Cobalah bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, suami yang baik, materi-materi ustadznya menjadi materi mempersiapkan anak muda ini menjadi suami yang baik. Kalau ada anakmu begini, bagaimana ibu-ibu anak-anak calon istri mau menjadi guru pertama buat ibunya kalau dia tidak pernah diajarkan bagaimana menjadi ibu yang baik? Selalu mengandalkan orang di sekolah, baru di sekolah kalau dicubit sama gurunya dia yang pertama paling marah. Ini na paling kipagi gini na paling mana anak tak kalau ndak mau kita dicubit. Dulu kita kasihan diapai makin tidak lisuki mengadu sama orang tua na tambaya kita waktu adi boleh. Itulah, mari kita berbenah dan tidak perlu kita berpikir secara keseluruhan di komunitas kita, di masjid kita, di rumah kita. Kita bangkit bersama hadirin sekalian. Umat Islam bisa jaya kalau anak-anak mudanya jaya. Bagaimana orang-orang tua kita mau memberikan amanah kepemimpinan ke anak muda kalau anak mudanya tidak tampil meyakinkan bahwa memang saya sudah pantas diberi amanah untuk menjadi sesuatu di Palembang ini. Ya. Kasih lihat ke orang tua bahwa memang tahu pantas mi anak-anak karena luar biasa mi kegiatannya, dia mandiri mi. Tapi kalau anak-anak mudanya masih cengeng, bagaimana orang-orang tua kita mau memberikan amanah ke kita? Bedek pana mampu, bedek pana sanggup. Gitu saya kira hadirin sekalian. Saya lebih banyak penekanan ke anak-anak muda. Saya kira karena mayoritas di sini anak muda, apalagi saya diminta memberi banyak motivasi. Yang lain kan saya pikir kita sudah tahu. Semua apa pikir ini sekarang kita mamin yang tidak mau baik, Pak. Buka ke Facebook, ada dakwah.
Buka ke YouTube, ya ada salamat barakah. Ya kan? Di mana-mana, buka ke Twitter, ada dakwah. Buka ke HP, ada aplikasi dakwah, di mana-mana dakwah. Tapi kenapa angka kriminal semakin meninggi? Berarti ada yang salah di situ. Ada yang salah. Coba perhatikan berapa angka perceraian yang terjadi di Bulukumba. Coba perhatikan. Berarti ada yang salah dong dalam beragama kita. Mari kita benahi itu semua hadirin sekalian. Kita bangkit. Kita bangkit dan dimulai dengan semangat anak muda. Mudah-mudahan di kampung lain kena berkah. Syukurlah kita di Palambara ini. Ada Ustadz Armayadi yang mau bina keliling dari masjid ke masjid. Ketimbang di desa lain kodong belum tentu kodong bisa dapat suasana seperti ini. Artinya karena kita dapat di sini rezeki, maka kita harus lebih baik dari desa lain. Kan itu seharusnya. Remaja masjidnya seharusnya lebih baik dari desa lain di Kecamatan Gantara. Bukan malah ada yang kalah di tempat lain. Kalah dari sisi apa? Prestasi, ketaatan ke orang tua, berprestasi, menjadi orang hebat, bermanfaat ke orang lain. Itu saya kira. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.